Selamat datang di review Autonet Max untuk Honda City Facelift 2017. Kalau misalnya kalian belum tahu, sebenarnya dari merek sebelah kita bahas Toyota Vios. Toyota Vios sudah ada versi faceliftnya di Indonesia, cuma tidak diberikan seremonial khusus. Nah, Honda jawabnya dengan meluncurkan City Facelift di Indonesia. Tapi sebelumnya mobil ini udah ada di Thailand, Malaysia, dan baru ke Indonesia. Bedanya, sekarang dia dapat grill baru, lampu baru, dan ini lampunya tipenya LED. Bumpernya juga baru, dan kalau misalnya kita lihat tuh bagian depannya dia punya front face-nya itu yang rada mirip sama Honda Civic Turbo. Jadi kalau misalnya kalian pengen Civic Turbo tapi dananya belum cukup, minimal kalian bisa beli City biar dapat muka ala-ala Civic Turbo. Tapi untuk di bagian depan ya seperti itu tadi, perubahannya hanya grill, lampu, bumper, dan fog lamp yang baru. Kita ke bagian lain. Sekarang untuk City Facelift yang 2017 dia pakai pelek baru. Ini beda dibanding model sebelumnya dan gue rasa ini desainnya sedikit lebih elegan daripada yang lama. Bannya dia pakai ban Bridgestone Turanza ukurannya 185/55 R16. Tapi seperti City yang sebelumnya, rem depan cakram, tapi rem belakang tromol. Meskipun udah ada ABS, EBD, dan BA. Cuma kalau dibandingin sama merek sebelah, kan itu merek sebelah itu dia remnya ada cakram ya di belakang. Jadi gua rasa untuk mobil ini kenapa nggak dikasih rem cakram di belakang juga seperti lawannya. Lalu untuk kualitas build quality di eksterior, gua rasa ini salah satu yang bagus. Lebih bagus daripada Honda-Honda yang lebih murah. Kenapa gue bilang build quality-nya bagus? Karena begini, kalau kalian lihat di video first impression Honda Mobilio, kalian lihat kan di sini nggak ada karet kacanya. Nah, di City ini dia lebih bagus itu build quality-nya. Di sini ada karet nih, jadi ini tuh celahnya dibuat lebih rapat. Kalau di sini emang nggak ada sih, tapi ini biar air hujan itu bisa langsung ngalir ke sini. Terus kalau kalian dari bagian samping, ini mobil nggak terlalu bisa dibedain daripada varian lamanya. Paling cuma di pelek yang tadi gue bilang, tapi setelah itu nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan dibandingkan dengan Honda City yang sebelumnya. Sama kalau di City yang sebelumnya ada varian S dan IS. Untuk sekarang si City Facelift ini dia cuma ada varian S doang, yang IS nggak ada. Jadi pilihannya cuma yang manual atau yang CVT. Kita lanjut ke bagian belakang. Sekarang lihat ini dari bagian belakangnya. Sebenarnya bedanya nggak banyak karena yang beda cuma di bagian bumper belakang sini. Lampunya nggak beda, padahal di luar negeri dia ada lampu belakang ya udah pakai LED, dan LED-nya itu terang loh kalau di luar sana, cuma ya di sini nggak lolos biar biasa pengurangan ongkos. Dan kalau misalnya kita buka bagasinya, dia punya kapasitas itu 485 liter dalam kondisi standar, dan menurut gue ini adalah salah satu yang paling lega dan paling praktikal dibandingkan dengan sedan lain di kelasnya. Tapi kalau misalnya kita buka di sini, kita lihat bagian bawahnya, dia pakai ban serep itu full size, peleknya sama dengan keempat pelek di luar, bannya juga sama, jadi bukan jenis space saver seperti mobil-mobil lain. Terus kalau di bagian luar sini kita bisa lihat fiturnya untuk Honda City ini, dia nggak punya kamera parkir, tapi jangan salah, dia ini udah punya sensor parkir sebenarnya. Tapi ini tipenya sensor parkir jeduk. Jadi kalau misalnya mobil ini mundur buat parkir, mundur, tahu-tahu ada bunyi jeduk, nah itu berarti parkirnya udah pas, kita udah berhenti. Paling bumper soplak dikit nggak apa-apa lah. Kalau kalian beli Honda City ini buat duduk di belakang misalnya, gue rasa kalian akan mendapatkan salah satu kelebihan yang ditawarkan mobil ini. Kenapa? Lihat, gue 178 cm dan emang ruang kepalanya sisanya sedikit buat gue. Tapi kalau buat orang Indonesia yang normal tingginya, gue rasa nggak akan ada masalah. Terutama di sini ruang kakinya, dengkulnya ini luas. Bahkan salah satu yang paling luas yang pernah gue coba buat sedan seukuran ini. Meskipun dibandingkan Suzuki Ciaz, ya mirip-mirip lah. Ciaz juga lega. Terus kalau misalnya buat selonjor, ini enak banget. Di tengah-tengah sini dia ada ventilasi AC. Gue rasa ini yang di Vios nggak ada ya. Sama kantong jok 1, 2, cuma kantong di pintunya itu nggak seberapa lega. Mungkin cuma bisa muat 1 botol minum aja, itu udah syukur. Kita buka di sini, dia ada armrest yang begitulah dengan 2 cup holder, dan joknya juga udah ISOFIX. Nah, karena ini facelift jadi bagian dalamnya itu sama aja seperti setiap sebelumnya. Di bagian atas ini memang plastik, tapi di sini dia ada sedikit soft pad, sama kayak Honda Jazz RS yang minor change. Terus buat setirnya seperti City yang kemarin, dia bisa naik turun, bisa maju mundur,
Dan jok pengemudi juga sama, bisa diatur ketinggiannya, maju mundur, dan reclining. Cuma untuk yang baru ini, itu ya facelift, dia di panel instrumennya itu dia ada Illuminati, itu mah konspirasi. Dia ada iluminasi putih di lingkaran speedometernya. Terus di sisi kanan ada layar buat MID, dan di sini ada tombol ikon. Ada pedal shift juga di setir, cruise control. Terus kalau kita lihat ke bagian tengah, ini ada head unit yang sama seperti Jazz minor change, City minor change yang kemarin, dan HRV baru. Cuma gini ya, Honda tuh berusaha bikin head unit ini kelihatan premium. Ya usahanya kelihatan premium, tapi hasilnya prematur begini. Soalnya ini floatingnya tuh floating gaje gitu loh. Padahal ini surroundingnya tuh piano blacknya udah lumayan bagus. Tapi yang beneran premium gue rasa adalah kontrol AC-nya. Ini mungkin kalian gak lihat apa-apa, ini kayak hitam doang. Tapi pas mobil ini nyala, di sini langsung muncul nih AC digitalnya, mode autonya, segala macem. Kelihatannya mewah. Cuma emang kalau misalnya lagi nyetir gitu, mau ngoperasiin AC jadi susah karena gak bisa ngeraba-raba seperti biasa. Terus di sini ada tombol edge start stop, ya sama seperti punya Civic. Terus kalau kalian buat naruh-naruh barang di mobil ini, gua rasa mobil ini masih bisa mengakomodir banget. Ini kita lihat, glove boxnya kapasitasnya standar tapi cukup. Di depan sini ada 1-2 cup holder. Di sini ada power outlet buat ngecas gadget. Di sini ada yang buat naruh kecil-kecil kayak naruh receh atau karcis. Sama ini paling glove box, cuma ini nggak seberapa lega. Tapi kalau misalnya kalian pengen jadiin glove box ini buat sandaran tangan, cocok, masih cocok. Nah, terus di sisi driver, di sebelah sini ada laci kecil, sama kantong pintunya standar, tapi masih cukup mengakomodir kebutuhan yang biasa kayak bawa majalah, bawa botol minum, gitu-gitulah. Apalagi ya? Joknya dia masih bahan fabric, dan menurut Honda, motif jok fabricnya ini baru. Dan gue bersyukur jok ini enak didudukin, gak kayak jok Mobilio yang tipisnya laknat. Jadi karena ini cuma facelift, gak ada perbedaan signifikan di mesinnya. Dia masih mesin L15 1500cc, 4 silinder, nggak pakai turbo, nggak pakai teknologi yang gimana-gimana banget. Tenaganya 120 PS dan torsinya 145 Nm. Transmisinya 5 percepatan manual atau CVT Earth Dream dengan mode manual di pedal shift. Untuk build quality gue rasa ini bagus daripada Honda-Honda yang jauh lebih murah, meskipun yang plastik di sini gue agak nggak begitu yakin. Cuma City yang sekarang dia udah nggak punya varian IS seperti yang gue bilang tadi. Dan kalau misalnya ada yang punya City IS, kalian mungkin sadar itu mobil yang punya 6 airbag. Tapi di tipe yang ini airbagnya cuma 2. Jadi fitur safety-nya itu dia ada dual airbag, ABS, EBD, stability control, hill start assist, dan seperti itulah. Kalau kalian pengen beli City facelift, kalian harus rogoh kocek sebanyak 312 juta buat yang manual atau 322 juta buat yang CVT. Kenaikan harga yang standar sebenarnya. Jadi kita dapat sebuah small sedan yang mukanya jauh lebih ganteng, fiturnya sedikit membaik, meskipun ada beberapa 1-2 hal yang sedikit mengganjal di batin. Tapi ingat, ini ruangan kabinnya lega, bagasinya lega, dia cukup praktikal, dan masih banyak kelebihan dan kekurangan yang sudah gue sampaikan tadi. Dan karena gue harus gantian sama Mas Fitra buat syuting, cukup sampai di sini. Jangan lupa sampaikan kritik dan saran kalian. Sekian dan terima kasih buat.